Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei Pilgub Jawa Barat dengan simulasi 4 pasangan yaitu Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Saihu Ilham Habibie, Acep Adeng Ruhyat, Gita Lisdwi Natarina, dan juga pasangan JJ Wirandinata, Ronald Surapraja. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul dengan 77,81%. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas sore hari ini bersama dengan peneliti Indikator Politik ada Kennedy Muslim. Mas Kennedy, halo, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pilkada. Selamat sore, Maidok. Oke, Bupati Purwakarta, kemudian juga ada kasus Vina yang kemudian juga ini sekaligus mengerek nama Deddy Mulyadi. Pun begitu dari hasil survei adalah top of mind calon gubernur. Dari hasil indikator ini juga nama Deddy Mulyadi ada di posisi teratas 40,7. Kemudian simulasi semi terbuka 8 nama calon itu juga Deddy Mulyadi ada di posisi teratas 74,0%. Ya benar, jadi simulasi top of mind itu jawaban spontan yang diberikan responden ketika kita menanyakan siapa yang akan mereka pilih sebagai gubernur dari tanpa memberikan list nama kan. Jadi itu bisa diartikan juga diinterpretasikan sebagai strong supporter gitu ya, maksudnya strong voter dari Deddy Mulyadi itu juga mengalami peningkatan secara pesat gitu. Saat ini udah mencapai 44% gitu loh. Memang kalau kita lihat peta saat ini hanya tinggal 2 nama ya yang kita bisa bilang masih bisa kompetitif, Pak Deddy Mulyadi dan juga Pak Ahmad Saihu. Meskipun Pak Ahmad Saihu sekarang masih di 11%, tapi jangan lupa mesin politik PKS tidak bisa dipandang sebelah mata dalam konteks Pilkada Jawa Barat, dan terbukti di beberapa pilkada sebelumnya pernah memenangkan Pak Ahmad Heriawan gitu kan maksudnya. Jadi memang faktor mesin politik PKS ini biasanya memang sangat menentukan di masa-masa akhir menjelang pemungutan suara gitu loh, karena biasanya masa PKS solid. Tapi juga ada problem di kalau kita lihat dari basis pemilih Pilpres gitu, basis pemilih Anies sendiri masih belum solid, yang biasanya beririsan penuh dengan basis pemilih PKS itu belum solid ke Pak Ahmad Saihu. Dan masih banyak yang sebagian besar masih memilih Deddy Mulyadi. Memang ini kita bisa ada faktor mungkin kekecewaan pendukung PKS yang juga pendukung Anies Baswedan yang sehingga masih belum solid ke pemilih Pak Saihu saat ini. Migrasi suara dari pemilih Anies di Pilpres kemarin ya. Tapi kalau ngelihat dari faktor-faktor tadi, Mas Ken, apakah nantinya kemudian akan ada potensi kejutan dari 3 pasangan calon yang ada di bawah pasangan Deddy Erwan? Kalau kita lihat sekarang gapnya memang sangat jauh ya. Kalau potensi kejutan, terus terang saya belum berani mengatakan akan ada kejutan karena ini gapnya sangat jauh gitu. Tapi balik lagi, masih ada sisa waktu hampir 2 bulan, dan kemudian mesin partai masing-masing pengusung calon ini juga perlu dipanaskan beberapa waktu ke depan. Dan jangan lupa kita Jawa Barat ini juga basis PKS, meskipun kita melihat tren dari pilihan partai itu ada penguatan yang signifikan di pemilih Partai Gerindra gitu ya, maksudnya suara Partai Gerindra melonjak cukup signifikan juga yang terekam di survei terakhir kami ini, sehingga itu akan semakin menguntungkan Pak Deddy Mulyadi. Deddy Erwan, oke. Itu kan tadi ada faktornya ya, kalau misalnya Anda tidak terlalu optimistis ya soal kejutan pasangan yang ada di bawah Deddy Mulyadi dan juga Erwan. Gimana? Ini juga belum diumumkan ya soal tim ses. Kadang kan tim ses ini bisa mendongkrak ya elektabilitas pasangan calon atau popularitas pasangan calon. Kalau Ronald Surapraja pasangannya dengan JJ ini atau JJ Ronald sendiri merupakan selebritis, artis. Sejauh ini apakah nama seorang Ronald Surapraja dinilai belum bisa mendongkrak suara pemilih untuk pasangan ini? Ya, untuk saat ini kalau kita lihat dari hasil survei, popularitas Ronald memang melampaui popularitas bahkan calon gubernurnya sendiri ya, Pak JJ gitu loh Mas ya. Jadi Pak JJ masih di bawah 20%, sedangkan Ronald sudah hampir 25% gitu. Popularitasnya ini ya tidak mengagetkan karena Ronald adalah public figure dan juga artis gitu. Dan asli Jawa Barat ya? Ya, asli Jawa Barat, sering dilihat oleh pemilih di YouTube maupun di televisi gitu. Dan jangan lupa kalau untuk konteks Pilgub tentu orang tetap melihat ke nomor satunya, bukan ke nomor 2 gitu. Tapi nomor 2 mungkin membantu untuk dalam hal mengarahkan spotlight sewaktu kampanye gitu ya maksudnya.
Oke, kalau kita melihat dari hasil survei, berkaca dari hasil survei indikator hari ini, apakah kemudian kita bisa mengukur peluang bakal paslon calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, apa yang kemudian harus didorong lagi dengan masa kampanye yang cukup singkat ini, Mas Kennedy? Ya, di masa kampanye yang cukup singkat ini memang kita kalau lihat dari data survei ini memang ada beberapa insights yang kita temukan bahwa dan ini juga sudah menjadi pengetahuan umum mungkin di kalangan pengamat maupun pemerhati politik di Jawa Barat bahwa Deddy Mulyadi ini kan Demul ini kuat di pedesaan gitu, tapi sedikit lemah di kalangan perkotaan. Sedangkan berbanding terbalik dengan suara Pak Ahmad Saihu yang kuat di perkotaan ini berbanding lurus dengan memang kekuatan Partai PKS ini kuat di wilayah perkotaan ya, terutama di Bogor, Depok, Bekasi gitu, yang berbatasan dengan Jakarta gitu. Ini tentu akan menjadi pertarungan yang menarik karena bagaimanapun juga jumlah pemilih yang lebih besar itu ada di perkotaan. Bagaimana Demul bisa meningkatkan suaranya di basis perkotaan, sedangkan bagi Ahmad Saihu dan juga mesin partai politik PKS, bagaimana bisa mempenetrasi wilayah pedesaan yang selama ini menjadi titik lemah mereka gitu. Dan ini yang tentu perlu kita cermati beberapa waktu ke depan. Selain juga isu-isu yang negatif yang sudah lama memang dipakai untuk menyerang Deddy Mulyadi ya, terkait dengan isu Sunda Wiwitan yang terkadang dibenturkan dengan isu agama gitu loh. Oke, Mas Kennedy, ini juga menarik ya. Saya mau mengutip hasil survei dari indikator hari ini. Apa pertimbangan utama untuk memilih nama-nama calon gubernur atau di Pilgub Jawa Barat? Ini adalah yang paling besar, 42,6% adalah orangnya perhatian pada rakyat. Kemudian di posisi kedua adalah belum tahu calon atau nama lain 16,1%, berpengalaman di pemerintahan 10,4%. Kemudian juga sudah ada faktor, sudah ada bukti nyata hasil kerjanya 6,6%. Orangnya tegas berwibawa 4,3%. Kemudian faktor putra daerah justru hanya 2,6% ya. Apa yang bisa kita lihat dari hasil survei ini? Ya, sebenarnya variabel perhatian pada rakyat itu kita temukan hampir di seluruh wilayah Indonesia ya, menjadi variabel utama bagaimana pemilih memilih pemimpin di daerah mereka gitu. Jadi ini tidak mengejutkan, bukan outlier dari hasil survei di tempat-tempat lain pun juga selalu alasan utama yang diungkapkan responden sebagai alasan memilih pemimpin mereka itu harus perhatian pada rakyat. Dan Deddy Mulyadi tentu sudah punya track record yang panjang, itu kita juga tahu dia punya channel YouTube pribadinya yang banyak berkeliling membantu masyarakat, itu tentu sangat membantu citra tersebut di mata masyarakat itu. Oke, pertanyaan terakhir saya, Mas Kennedy, apakah Pilgub Jabar, kita berkaca dari hasil survei terbaru dari indikator, apakah akan terjadi 2 putaran? Kalau secara peraturan KPU kan Pilgub 2 putaran itu hanya berlaku di DKI ya, maksudnya, atau sekarang DKJ gitu. Jadi memang simple majority di wilayah lainnya selain di Jakarta itu ketika ada lebih dari 2 calon itu sudah akan langsung menang meskipun tidak mencapai 50% gitu. Oke. Terakhir kalau begitu, melihat dari hasil survei ini jauh sekali gap antara pasangan Deddy Mulyadi dengan juga pasangannya begitu ya, ada Erwan Setiawan, kemudian Ahmad Saiku, Ilham Habibie, Acep Adang Ruhyat, dan juga Gita KDI. Gita KDI juga kalau kita lihat kan ini masih dari kalangan selebritas ya, lulusan KDI, JJ Wiranidata, Ronal Surapraja. Apa yang kemudian harus dilakukan selain juga pasangan yang memang sudah punya elektabilitas yang tinggi, kemudian juga punya modal dari kalangan selebritas, apakah juga perlu lagi ada partai atau juga mesin partai yang kemudian bisa mengerek popularitas dan juga untuk dikonversi menjadi elektabilitas bagi pasangan-pasangan yang akan maju di Pilkada Jawa Barat? Ya, tidak ada rumus lain ya, harus turun langsung dan juga menggencarkan sosialisasi karena terekam di survei memang selain nama Deddy Mulyadi, kegiatan sosialisasi calon-calon lainnya memang masih sangat minim. Tapi itu juga wajar karena tadi saya katakan di awal, memang mereka ini kan
last minute ya keputusan itu diambil bahwa dari masing-masing partai mengusung calon-calon selain Pak Deddy Mulyadi itu diambil keputusannya last minute sehingga hampir semua calon tersebut belum banyak melakukan sosialisasi. Makanya 2 bulan ke depan ini menjadi krusial bagaimana mereka melakukan sosialisasi secara gencar ke masyarakat, memperkenalkan diri, kemudian meningkatkan popularitas yang mudah-mudahan bisa terjemahkan menjadi elektabilitas gitu loh, untuk mengejar ketertinggalan yang sangat jomplang saat ini gitu loh. Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk berbincang dan juga berdiskusi di program Rumah Pilkada, Mas Kennedy Muslim, peneliti dari Indikator Politik. Saya selalu, Mas Kennedy. Sehat selalu. Usai jeda, saudara.